Tapi lu mau mana? Siapa? Temen gua Lu mau kemana? janjian doang, pencabut. Gue pengen kayak Nova gitu, kayak Nope, menjadi anak milenial yang berguna. Dia punya organisasi non profit gitu. Yang udah gue kirimin locationnya. Cakap tak cakap, yang penting mantap. Tutut. Hai. Oke. Halo, assalamualaikum. Iya, nih bangkit Nope. Udah sampai mana lu? Oh, dikasih sampai iya. Yang udah gua kirimin locationnya. Ya kan gue pernah cerita sama lu, gue pengen jadi seseorang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Iya. Ih, lu bisa aja. Ya udah, gue tungguin ya. Buru, cepetan ya. Oke, hati-hati Nope. Assalamualaikum. Tapi lu mau mana? Siapa? Temen gua Lu mau kemana? janjian doang, pencabut. Oh, Kenapa lu mau ikut? enggak. Hah? Ikut aja sih, nggak apa-apa. Mau tahu? kemana nih? Hah? Mau kemana? Manikat ikut. Enggak, jadi tuh dia punya organisasi non profit gitu. Nah, gue pengen Tidak jadi bagian. menguntungkan lu. Emang Iya kan? Tidak menguntungkan. luar biasa Apa emang. untungnya? Lo Apa? sedikit berbagi untuk yang membutuhkan. Nah, karena dia ini punya organisasi yang mantep banget. Ntar dia organisasi non profit itu organisasi sosial. sosial, NGO, keren nggak? Temen lu keren, lu mah. Makanya gue pengen ikut keren biasa. Assalamualaikum. Nah, tuh roman-romannya tuh. Waalaikumsalam. Masuk. Masuk, Nova. Apa kabar? Ya Apa kabar, Kak? Masuk. Apa Nah, kabar, Kak? alhamdulillah baik. Kamu gimana sih? Aku ngeliat di Sehat. Instastory doang Jauh loh. ya perjalanan ya. Boleh nggak lepas masker dulu? Boleh. Lepas Ini. masker dulu ya. Iya. Nggak, ini masih ditutupnya apa ya? Mohon maaf ya. Semprot dulu dong. Jauh-jauh kita semprotin nih. Iya. Nggak apa-apa, yang banyak. Terima Ya, temen gue. kasih. Kenalin dulu ini temen gue. Ih. Makanya gue dari tadi bingung. Lu apa-apaan sih? Doroy. Nih Nova, Nope panggilannya. Ini Doroy. Kenapa? Lu norak. Kenapa gue Nora? Gue kenal dia udah lama. Hah? Kak Bangkit nih makanya nih harus pergaulannya Kalian berdua saling kenal. Cincin gue di dong. situ-situ aja ya pertemanannya ya. Kenal Nova duluan ketimbang gue kenal lu. Alamak. Dan kenal Nova ini menguntungkan, nggak minjem duit. Nggak kayak Kak Bangkit ya. Lu jangan buka-buka kartu gue. Iya, lupa. Enggak kok, itu pura-pura doang. Iya. Dia muda yang baik hati, Iya dong. suka menyumbang. Padahal dia nggak tahu Nova kesini mau minjem duit. Gak apa-apa, kalau Nova gak apa-apa. Kalau dia harus dipinjemin. Gua Kalau tahu pinjem nggak apa-apa. Nova ini si siapa. Dia makanya gua bilang tadi, Siapa dia? aktif di Berbagai bidang olahraga. Ya kan, dia itu adalah masih nggak sih Nov? Masih. Menjadi Indonesia Pintar, Iya, sama masih. Bintaro Berbagi. Masih, Betul. makanya tadi pas Kak Bangkit nelpon nih ada apaan sih, tumben banget gitu kan Kak Bangkit. Gitu, Nove. Jadi tuh gue pengen kayak lu lah. Gimana? Kesana kayak Nova? kesana. Gimana? Kayak Nova tuh gimana? Masa belajar pakai jilbab? Yang bener. Ukti. Kagak kan dia itu kayaknya untuk hal-hal yang sosial, berbagi dengan sesama itu tuh nggak tanggung-tanggung. Gue pengen kayak Nova gitu, kayak Nope, menjadi anak milenial yang berguna. Nah, kalau lu kan apa? Lu kan bukan milenial, masih gue generasi X lu. Masih gua dapat gua milenial Gitu. Ya. Gimana sih emang? Iya. Coba ceritain dulu dong si menjadi Indonesia Pintar, kan aku cuma dengar selenting-selenting doang. Iya. Ya makanya nih sekalian kan ada ketemu Kak Bangkit, ketemu Mas Doroy, sekalian menjelaskan menjadi Indonesia Pintar itu apa. Terus kita juga banyak butuh volunteer nih. Jadi sekalian nanti mau aku colek-colek. Asyik, nggak perlu colek lah. Nggak perlu ya. Langsung perintah aja. Ini ya Kak. Oke, menjadi Indonesia Pintar. Kalau misalnya ditanya itu apa, yang pasti kita memang yayasan non profit yang bergerak di bidang pendidikan.
Karena kenapa namanya Menjadi Indonesia Pintar sih, simpel sih sebenarnya. Tujuannya kenapa membangun Menjadi Indonesia Pintar, kami semuanya, Nova dan teman-teman mau anak-anak Indonesia tuh mendapatkan pendidikan yang layak. Banyak banget Kak, Mas, di Indonesia tuh anak-anak yang mampu aja mereka susah untuk mendapatkan pendidikan yang layak, apalagi yang nggak mampu. Gitu. Iya Sorry, sih. maksudnya yang mampu aja susah mendapatkan pendidikan yang layak tuh gimana? Ya, misalnya kayak mereka mampu untuk mendapatkan pendidikan, tapi kadang dari sekolahnya yang kurang layak, kayak gitu-gitu. Yang mereka nggak tahu kayak, ya udah anak gue masuk di sekolah yang bagus segala macam, tapi sebenarnya itu layak nggak sih buat anak-anaknya untuk anak-anak tuh sebenarnya banyak juga yang minatnya kemana segala macam itu tuh nggak digali sama orang tuanya gitu. Oh, jadi memang permasalahan layak atau tidak layaknya ini sebetulnya ada kompetensi selain akademis yang mesti diisi Iya. gitu ya, dicari. Oh, nah, Biasanya seperti itu. Menjadi kebanyakan Indonesia seperti Pintar itu. ini concern dengan Ya, hal-hal yang concern itu. sama hal-hal kayak gitu. Jadi ya balik lagi tadi, anak-anak kita yang memang kurang mampu, udah mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, mereka nggak bisa dapat privilege untuk punya biaya sekolah yang layak gitu. Makanya akhirnya si Menjadi Indonesia Pintar ini hadir untuk menyekolahkan mereka ke sekolah-sekolah formal sampai nanti minimal Bangga mereka gua. lulus SMA gitu. Bangga gua. Nih baru nih milenial. Mantap Nova. Udah kelarnya. Nyambung sama episode kita sebelumnya yang pernah kita bahas soal donasi. Nah, ngasih donasi tuh kayak orang Yang kayak kayak gini-gini, Nova ke kayak apa organisasi-organisasi yang gini nih yang kita kebetulan emang kenal Jelas orangnya. gitu ya. Jelas track recordnya menurut gue. Tapi target marketnya tadi si anak-anak ini itu kalian dapetnya dari mana sih? Oke, anak-anaknya. Tapi sebenarnya sebelum kita ngomongin itu, kayak tadi Mas Dor yang bahas nih donasi ke sini. Sebenarnya itu beban juga tuh Mas untuk beberapa komunitas atau organisasi sosial. Karena nggak ujuk-ujuk, gue mau donasi kalau kita juga harus kredibel dulu. Kita harus berbentuk yayasan, kita juga harus komunitasnya juga jelas, ada alamat dan lain-lain. Jadi untuk kita mendapatkan donasi juga nggak yang oh yaudah nih komunitas sosial kita donasi lah, nggak yang cuman kayak gitu. Kitanya juga harus kredibel sampai orang bisa mau berdonasi sama kita gitu. Nah, itu caranya kayak gimana tuh waktu Nova sama teman-teman ngebentuk si MIP ini Menjadi Indonesia Pintar? Nah, kan Oke. pasti ada prosesnya tuh supaya dibilang kredibel. Iya. Gitu. Untuk membentuk yayasan yang pasti kita juga butuh modal awalnya. Jadi memang komitmen antara aku dan teman-teman saat itu awal-awal kita patungan. Oh, patungan. Iya, kita patungan untuk membentuk yayasan karena kita sadar kalau kita cuman gini-gini aja kita nggak akan berkembang gitu. Jadi kita harus membentuk satu organisasi atau yang ada legalitasnya biar kita bisa dilirik sama orang lain. Jadi kalau mau ngapa-ngapain kayak kemarin Nova presentasi kemana jadi orang tuh oh udah berbentuk yayasan ya, oh gini ya gitu. Jadi orang lihatnya juga enak. Jadi kalau misalnya mau mendonasikan dari perusahaan juga kita punya legalitas, segala macam kayak gitu. Tuh, yang mau nerima sumbangan aja mikirin yang kayak gitu. Iya. Jangan kita yang mau ngasih sumbangan jadi ketipu sama apa namanya kemarin donasi bodong. Hati-hati Serem dong. banget yang Niatnya kayak sih gitu. baik ya, cuman kadang kan banyak yang memanfaatkan. Ya, apalagi keadaan kayak gini ya, Iya, iya, semua iya. butuh. Orang-orang baik seperti gua kadang sering dimanfaatin. Manfaatin aku dong. Makanya punya temen dimanfaatin dia jadinya sama aku. Aduh, sabar-sabar ya Mas. Iya kayak gitu. Terus tadi juga menjawab pertanyaan Mas Dora kayak anak-anaknya dari mana sih Iya, sebenarnya gitu kan. Dulu banget Nova tuh pernah ikut kegiatan sosial juga yang memang kegiatan itu bagi-bagi makan. Pada saat bagi-bagi makan dari situ akhirnya kita melihat tiap hari anak-anaknya banyak yang berkeliaran. Terus orang tua yang kita kasih makan mau dong buat anak saya, emang punya anaknya di mana gitu, lagi muter, lagi ngamen, lagi minta-minta gitu kan. Terus lama-lama di situ kayak mikir, terus mereka sekolah nggak sih sebenarnya? Terus ini mereka malam-malam ngamen ngapain sih kayak gitu. Setahun 2 tahun kepikiran terus gitu kan, sampai akhirnya kayak wah gue harus do something sih gitu, kayak apalah ngapain kayak, mulai dari mana kayak gitu kan. Mulai dari yang kecil dulu deh, ajak-ajak mereka main sambil belajar, sambil ngasih mereka snack gitu kan, mikirnya gitu. Udah awal-awal ngajak beberapa teman yang memang punya visi dan misi yang sama gitu. Jadi awalnya memang belum bentuk yayasan, masih yang namanya sekolah belajar dulu kan. Jadi kayak udah
ya udah kumpul dulu aja gitu kan. Awal-awal anak-anaknya datang pergi, cuma mau ngambil makanan atau cuma mau ngambil apa kayak gitu memang. Dari situ dulu lah ya. Tapi ya mental mereka Belum terbentuk ya. iya, belum terbentuk dan itu menjadi PR kita saat itu gitu kan. Kira kita observe setahun 2 tahun kita observasi. Kita ajak mereka sekolah setiap Sabtu Minggu, 1-2 tahun kita observasi sampai kira kita bisa membentuk dan mempunyai pola untuk bisa mengajak mereka untuk tetap mau stay sama kita. Apa aja kegiatannya gitu ya. gitu Emang kan. apa aja tuh sekarang? Kalau udah observe nih, kayaknya ini yang tepat nih kegiatannya. Itu apa aja? So far kita sekolah belajar yang pasti. Jadi anak-anak yang memang sudah 1 tahun dan 2 tahun belajar sama kita dan kita lihat mereka punya potensi, mereka pintar, minat belajarnya tinggi, kita sekolahkan mereka ke sekolah formal. Jadi kami menjadi Indonesia Pintar ini menjadi wali untuk anak-anak yang memang nggak mampu, kita sekolahkan ke sekolah formal dan kita biayai minimal sampai lulus SMA. Gitu. Wow. Dan luar nggak sampai di biasa. situ aja Kak Bangkit. Jadi memang ya udah gampang gue dibiayain ini sama kakak-kakak sekolahnya lalalala gitu. Nggak gitu juga. Enggak. Jadi kita selalu memindsetkan sama mereka, kalian kita sekolahin sampai lulus SMA, nanti setelah lulus SMA kalian mau mau kuliah boleh, kalau kalian sudah kerja kalian punya tugas yang sama kakak-kakak ini. Kalau kalian sudah kerja, kalian harus dan wajib menyekolahkan adik-adik kalian lagi seperti yang kakak-kakak lakukan. Jadi rantai ini nggak akan pernah putus. Mau kita sudah tidak jadi pengurus, atau nanti misalnya menjadi Indonesia Pintar sudah tidak ada, mereka punya mental menyekolahkan juga karena mereka pernah diperlakukan seperti itu sama kita. Jadi ini nggak akan pernah putus. Otomatis mereka mencari adik-adiknya lagi, yang mana nih yang mau gue sekolahin, yang mana nih kayak gitu-gitu. Mau nanya deh, ini pasti pertanyaan banyak orang juga, karena kan sempat heboh-heboh tuh di media sosial terutama ya, bahwa anak-anak yang di jalanan itu sebenarnya malah kayak dimanfaatkan dalam tanda kutip oleh orang tuanya tadi itu kan. Makanya tadi Nova cerita pas lagi bagi makanan, orang tuanya nunggu, anak-anaknya yang pergi. Yes. Itu maksudnya, itu bener nggak sih seperti itu atau nggak separah itu atau bagaimana sih situasi di lapangan? Apalagi sekarang kan Nova sudah lebih aktifnya dengan yang si adik-adiknya ini kan. Usia berapa sih mereka rata-rata? Dari TK sampai SMA. Dan itu ada jadi anak asuh nggak Ada. sekarang? Udah jadi anak asuh kita. Oke. Boleh itu dulu nggak ya tadi? Emang bener kejadiannya kayak gitu? It's happen, Mas. Kita tuh negosiasi sama orang tuanya tuh cukup lama. Nego gimana maksudnya? Kok nego? Karena gini, kalau misalnya saat itu mereka harus sekolah, Hah? mereka nggak bisa kerja. Jadi kalau di pasar pagi SMK itu rata-rata anak-anak kegiatannya adalah bawa-bawa belanjaan. Kan pasar pagi tuh bantuin gitu ya? bantuin. Iya. Sehari mereka bisa dapat 50.000. Oke. Satu hari mereka bisa dapat 50.000. Kalau lo sekolah, lo jadinya nggak dapat uang, gitu kan. Kepotong dia tuh Kepotong pemasukan orang 50.000-nya, tua. apalagi weekend kan rame ya. Sedangkan kita saat itu belajarnya di weekend, gitu kan. Sampai akhirnya kita punya negosiasi sama orang tuanya, pendekatannya juga beda ya. Memang kita harus mengeluarkan modal, mau nggak mau, entah kita bawa makanan, bawa sembako, atau mungkin pendekatan dengan cara sekolah itu betapa pentingnya, gitu kan. Terus nanti kalau anaknya sekolah bisa jadi apa, ngapain ya kita secara nggak langsung mau nggak mau akhirnya kita ngasih iming-iming sama mereka. Tapi itu harus terjadi biar mereka juga bisa membangun mentalnya mereka kalau misalnya mereka harus sekolah, gitu kan. Ya udah, jadi si anak-anaknya akhirnya ya kita nggak akan pernah menggantikan uang, tapi kita ajak ngobrol, kita kasih makan segala macem, kita kasih kegiatan yang memang ya anak-anak seneng sebenarnya. Jadi anak-anak kayak ngerengek memilih untuk maunya ke situ aja daripada harus kerja, karena kita memberikan kegiatan yang membuat mereka senang gitu loh kan. Ya orang tuanya mau ngomong apa gitu, walaupun berantem segala macem. Pernah satu waktu kita bawa makanan kurang gitu ya, terus ada yang nggak dapat, itu makanan dilempar ke kita. Ngapain pada kesini, udah nggak usah pada ngajar-ngajar, belajar nggak penting, belajar tuh nggak segala macem. Hah? Wah itu aku cuma nengok, ngamuk nih gue kan kayak gitu-gitu. Tapi nggak bisa mereka diinin, aku akhirnya samperin, aku jelasin segala macem. Dan itu butuh waktu yang cukup lama sampai pada akhirnya sekarang saat ini mereka yang membutuhkan kita. Oh, Kita akhirnya nggak ada dicariin. beneran? Gitu. Alhamdulillah Jadi sekarang kalau alhamdulillah begitu. terbalik, kalau misalnya nggak belajar aja mereka yang Kak kapan belajar segala macam kayak gitu. Emang tuh udah berapa anak totalnya? Total kita Jakarta, Tangerang, Bandung hampir 100 anak. Ada di Bandung? Bandung ada. Gitu. Jadi sekarang kita udah ada sekolah belajar Bandung. Udah setahun sekolah belajar Bandung. Wow. Gitu. Terus 3 kalau area. tadi program si apa tadi
jadi orang tua asuh itu, apakah bentuk programnya satu orang kakak ini bertanggung jawab terus atau ya atas nama yayasan? Oke, jadi kalau kita tuh ada namanya kakak asuh, ada adik asuhnya juga kan, yang adik-adik asuh kita ini makanya biaya sekolahnya dari mana? Tentu bukan dari kami gitu kan. Awal-awal mungkin dari kami, dari uang kas kami segala macam. Jadi pengurus dan volunteer itu tiap bulannya harus membayar uang kas. Ya memang uang kas itu dipakai untuk kebutuhan adik-adik segala macam Beli kayak buku, gitu-gitu. tulis gitu buku ya. tulis karena tiap tahun mereka ajaran baru dan lain-lain. Sampai akhirnya kita membentuk yang namanya program kakak asuh. Program kakak asuh itu dibentuk untuk membiayai adik-adik ini sampai nanti lulus SMA. Agreement antara si pengurus kami menjadi Indonesia Pintar sama kakak asuh, pada saat mereka mau menjadi kakak asuh, kita akan bilang, ini pertanggungjawabannya sampai 12 tahun ke depan. Oke. Satu bulan biayanya untuk satu anak 150.000. Si kakak asuh mau punya 2 anak, 3 anak, 4 anak terserah gitu. Dan kita menginformasikan ini nggak satu anak aja kita kasih. Jadi dari seluruh uang kakak asuh kita kumpulkan untuk di-spread sama adik-adik yang membutuhkan siapa aja. Karena kan kebutuhan semua beda-beda. Ada yang sekolahnya di mana, ada yang sekolah di mana, ada yang tiba-tiba masuk SMP gitu kan. Jadi seluruh uang kakak asuh dikumpulkan untuk seluruh kebutuhan adik-adik asuh. Jadi dialokasikan lagi gitu ya. Untuk bayar. Intinya ya semua kebutuhan adik-adik kita tuh dari ujung pala sampai ujung kaki yang berhubungan sama pendidikan itu menjadi tanggung jawab menjadi Indonesia Pintar. Kaos kaki, sepatu, itu semuanya kita yang tanggung gitu. Jadi nggak hanya untuk pendidikannya aja, tapi apapun segala sesuatu yang menunjang pendidikannya mereka. I see. Berarti mereka semua nih yang jadi kakak asuh harus komitmen dan mau nggak mau komitmen gitu ya? Iya, jadi harus komitmen kita dari awal bikin 12 agreement. Setiap bulan kita ada namanya laporan kakak asuh. Jadi tiap bulan kami broadcast ke mereka email dan WhatsApp. Bulan ini pembayarannya untuk ini, kegiatan adik-adik kita ini, uangnya dibayarkan untuk ini. Jadi kita setiap bulan ada reportnya gitu. Tuh, bener gue Kaget bilang. gua sampai Track belajar. record. Track recordnya ada Lu kaku dong. banget mukanya dari tadi. Gue terkesima banget sih. Serius banget ya, serius. Gue baru tahu. Selama ini kan gue cuma ngeliat di Instastory dia doang. Iya, Nova aktif banget sih kita lihat gitu. Ternyata sestruktur itu. Ih mantap Nova. Tapi goal besarnya nih apa nih kalau si menjadi Indonesia Pintar? Mau ada berapa ratus anak kah atau berapa gimana? Nggak usah banyak-banyak sih mas, yang Eka yang saat ini aja. Oke. Nggak usah banyak-banyak Kak Bangkit. Iya. Jadi anak-anak yang sekarang, karena kan sebenarnya untuk kita memasukkan satu anak aja ke yayasan atau menjadi adik asuh kita, itu juga nggak cuma ujuk-ujuk, mau belajar Kak masuk, nggak. Kita harus observe ke keluarganya, mereka tinggal di mana. Mereka dari kampung tuh udah berapa tahun di sini atau nanti ada rencana mau pindah atau enggak, karena kita nggak mau di saat kita sudah menyekolahkan mereka udah 3 tahun, 4 tahun tiba-tiba mereka pulang kampung dan segala macam. Itu tanggung jawab kita besar sama kakak asuh kita gitu. Jadi anak-anak yang sekarang 100 anak ini semuanya sudah terdata dengan baik sama kita. Makanya kita mau maintain si 100 anak ini aja sampai mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak tentunya. Kalau mereka mau punya hobi dan lain-lain kita salurkan hobinya mereka. Jadi kita maintain 100 anak ini untuk bisa menjadi anak yang berkualitas. Baru nanti kalau memang ternyata setengahnya atau 50% yang mereka sudah bisa kita lepas dalam artian kayak oke, sekolahnya udah bagus, ekskulnya udah oke, baru kita ambil anak-anak yang lain gitu. Tapi ini Nova sama teman-teman udah kayak sedikit kayak ketok pintu gitu ke kementerian yang ini Kemendikbud dong berarti kan. benar. Itu pernah? Siapa tahu kan bisa mencakup lebih besar lagi. Iya, bisa. Jadi sebenarnya ada program-program di kementerian yang memang relate sama kita, tapi banyak banget yang harus disalurkan sama kementerian, nggak cuma di Jakarta tapi seluruh Indonesia. Jadi makanya mungkin belum bisa nyampe ke kita, tapi ada beberapa program kita yang sempat pernah berkolaborasi sama Kemendikbud gitu. Oke. Bahe. Ya kalau misalnya kita minta buku misalnya kayak buku-buku bacaan atau apa, kita bisa sih sebenarnya request ke mereka kayak kita email atau apa, karena kita sudah ada legalitasnya. Nah itu pentingnya ada legalitas. Jadi kalau Nova mau ngetok-ngetok kemanapun, Nova mudah gitu loh. Ini ketok aja di pala dia. Jangan gitu. Jangan gitu dong. Tapi gue penasaran sama yang satu lagi juga, Yes. Nov. Bintaro berbagi. Bintaro tuh kan, Taruh berbagi. sorry tuh saya, image-nya kan kayaknya Bintaro Wilayah yang lu, sangat- apa lu, gitu kan ya. Kesannya kan
Isinya tuh kalau kita googling di Instagram hashtag Bintaro tuh ya update foto-foto Yes, yang bener. apa Kekinian-kekinian. lari gitu ya Kegiatan sih. kekinian ya, kafe-kafe hits. Kafe gitu. Emang butuh maksudnya atau Bintaro Berbagi itu adalah karena orang-orang yang sebagai donaturnya berasal dari Bintaro. Gimana sih maksudnya? Gimana tuh? Oke, sebenarnya Bintaro Berbagi itu duplikasi kegiatan yang memang Nova pernah lakukan di Jakarta dulu sama Berbagi Nasi Jakarta. Karena Nova tinggal di Bintaro, daripada gue kalau mau ngelakuin sesuatu harus jauh-jauh ke Jakarta, ya kita create aja lah di sini. Akhirnya kita build lah si Bintaro Berbagi ini dengan kegiatan yang sama, bagi-bagi makan. Kenapa namanya Bintaro Berbagi? Orang-orang Bintaro mempunyai potensi yang sangat besar untuk bisa berbagi. Iya. Orang-orang Bintaro punya potensi Fulusnya banyak gitu ya. punya potensi yang sangat besar untuk bisa melakukan Iya. banyak hal. Tapi mereka nggak tahu mau kemana. Karena di Bintaro nggak ada wadah seperti itu. Oh jadi baru ini aja nih Bintaro makanya Berbagi kita nih. bentuklah Bintaro Berbagi. Pada akhirnya orang-orang Bintaro tuh, oh jadi kalau gue mau ngelakuin sesuatu atau gue sekedar mau berbagi, gue bisa ke Bintaro Berbagi nih gitu. Jadi mereka udah termindset Bintaro Berbagi adalah salah satu wadah di Bintaro yang memang untuk kegiatan sosial gitu. Emang apa aja yang dibagi tuh? Hati? Oh enggak. Jangan dong, itu nanti nangis. Sedih. Kayak Nova nih. Aduh, jangan Enggak dong. ya? Aduh. Oh iya, kemana habis curhat soalnya. Jadi curhatnya gimana? Enggak, jangan dong. Apa aja tuh? Selain hati nih yang Bintaro Berbagi yang dibagi nih apa? Emang kan kita kalau misalnya mau berbagi ke orang lain harus pakai hati kan? Betul. Nah, Betul gitu. sekali. Maksudnya. Makanya Iya. hatinya harus dibagi-bagi ke banyak orang gitu kan. Apa tuh? Biasanya apa tuh? Bintaro Berbagi targetnya karena sebenarnya kalau Bintaro Berbagi itu lebih ke pesapu jalanan, pemulung gitu-gitu kan. Oh. Jadi walaupun si pesapu jalanan itu mereka digaji, ini fun fact-nya adalah mereka tuh digaji baru beberapa bulan sekali baru digaji gitu. Jadi iya. Jadi makanya kadang suka kasihan sesimpel Hei, pengelola. pengelola kawasan. Tolonglah. Terus pengelola itu vendor bukan saya. Main tunjuk-tunjukkan. Iya. Gitu ya. Jadi even cuma sebungkus nasi ya, tapi itu tuh bukan hanya sekedar satu bungkus nasinya, tapi lebih kepada itu ngajarin sama kita untuk bersyukur, untuk lebih peka. Jadi sebenarnya simpel sih sebungkus nasi, tapi kadang kita tiap hari bisa ngebuat mereka ketawa kayak, "Ibu apa kabar? Capek segala macam." Dan pada akhirnya tiap minggu mereka bisa nungguin kita karena nggak ada yang kayak kita ketemu sama mereka tuh negor gitu loh. Warga Bintaro yang istilahnya jalan ketemu ya udah jalan aja, nggak pernah namanya negor, "Ibu apa kabar, gimana sehat segala macem lalalala," terus kita kasih makan. Jadi bukan karena nasinya Neng, tapi seneng kalau ketemu Neng tuh diajak ngobrol segala macem yang kayak gitu-gitu. Ini kayak tadi kesini ngelepas sayap dulu kayaknya. Malaikat gue. Gitu. Tapi udah lama tuh Bintaro Berbagi juga. Bintaro Berbagi kita sudah 4 tahunan ya. Oh 4 tahunan. Ih, hebat. Pandemi ini gimana? Pandemi, Terganggu tidak? of course sih mas. Awal-awal kita karena memang pandemi orang yang dibutuhkan sembako, akhirnya kita bagi sembako. Jadi kita sebenarnya yang dibagiin apa, kita yang dibagiin menyesuaikan sama apa yang dibutuhkan sama masyarakat aja. Jadi nasi otomatis pasti, karena sebenarnya banyak banget yang kalau kita lagi bagi-bagi gitu ya, kita lagi kasih nasi, terus nasi langsung dimakan. Terus aku kepikiran, mereka dari tadi kerja, berarti tuh mereka lapar banget ya, sampai pada saat baru dikasih nasi langsung buru-buru gitu ya? makan gitu Iya kan. sih, kayaknya Ya, nungguin. kayaknya kan berarti nungguin ya, walaupun cuman sesimpel satu bungkus nasi, mungkin mereka bisa mikir daripada gue beli nasi, ya gue bisa beli yang lain lah atau gimana gitu. Bukannya mengajarkan mereka atau mengharapkan, tapi menurutku untuk makanan semua butuh lah gitu kan. Iya. Jadi nggak yang ntar kebiasaan segala macam. Kalau lo ngasih uang kebiasaan kan kita nggak tahu mau dibeliin apa ya, itu oke. Tapi kalau untuk nasi semua orang butuh, kita juga butuh gitu kan. Jadi aku benar-benar kalau untuk pada saat bagi nasi di Bintaro Berbagi nggak milih-milih sih siapapun sebenarnya, karena menurutku kayak Aku misalnya bisa dapat aku. bisa kalau memang Kak Bangkit butuh saat itu lagi lapar, kita kasih nggak apa-apa. Lu ke tempat gua aja udah. Lu kesini aja. Bener-bener kasih makan. Iya, tolonglah. Ini gerakan sosial beneran nih. Iya, aduh. Ya, tolong ya. Tolong behave Bangkit. Lu kesini aja, gua kasih makan. Gue gak bisa dapetin keuntungan sedikit. Iya, bener-bener. Ya, udah. Nova Oke, Rem di ya, sini Nova Rem aja. ya. Kesulitan Gitu. nggak nyari apa namanya donatur baru saat ini gitu. Sebenarnya menarik ya, karena kan kamu bilang tadi targetmu untuk donatur yang justru adalah warga-warga Bintaro. Yap, Yang benar, notabene benar. tadi di awal gue sendiri bilang kan image-nya
wah menengah ke atas lah gitu kan, rumahnya besar-besar, tempat tongkrongan gitulah ya kurang lebih gitu kan. Nah, dan sekarang nih kesulitan nggak mencari yang kayak gitu, apalagi anak-anak mudanya? Betul. Pasti sih Mas, kalau untuk donatur kesulitan kalau kita nggak tahu bagaimana cara memaintain mereka gitu. Jadi banyak tipe-tipe donatur yang nggak bisa ada orang yang emang harus dicolek, ada orang yang memang ya udah emang mereka rutin tiap minggu. Jadi kita tuh beda-beda ya donatur. Jadi kalau Bintaro tuh kita sesuaikan aja sama kebutuhan mereka. Jadi kita juga di Bintaro Berbagi itu ada program namanya pemberdayaan pekerja lansia. Bintaro itu semua rata-rata rumahnya pasti ada taman. Akhirnya kita bikin program dari Bintaro Berbagi yang dimana kalau misalnya sebulan sekali tamannya mereka tuh kita bersihin. Jadi kita nyari pekerja lansia nih yang bapak-bapak cangkul segala macem yang di pinggir-pinggir jalan Bintaro. Kita ajakin mereka untuk kerja, kita observe dulu mereka tinggal gimana, kerjanya bagaimana segala macem. Kita kumpulin, akhirnya kita cari klien. Jadi mereka bayar ke Bintaro Berbagi ngegaji sih bapak-bapak ini. Jadi namanya programnya pemberdayaan pekerja lansia. Jadi mereka nggak cuman nungguin pekerjaan di pinggir jalan lagi, megang-megang cangkul. Mereka kita kasih kerjaan, ya jadi warga Bintaro tamannya rapi, mereka tetap bisa berbagi karena itu untuk para pekerja lansia gitu. Jadi masuknya tuh nggak yang beda-beda. Gitu ya. Jadi ada yang sesuai kebutuhan mereka, ada yang memang rutin segala macam gitu. Tapi untuk saat ini ya kita lagi off dulu karena meminimalisir orang luar masuk ke rumah gitu, kita kan kayak gitu. Jadi kita minimalisir itu. Kita juga memikirkan hal-hal yang kayak gitu kan. Makanya sekarang kita concernnya kalau berbagi vitamin. Jadi kita coleknya tuh lebih kepada yang kan lo tahu ya sekarang di pandemi kayak gitu-gitu dan ya mau nggak mau kalau kayak gitu kita harus nyoleknya mainnya ke hati kan kayak ini tuh kayak gini segala macam. Kita jelaskan case di lapangan seperti apa yang mereka nggak pernah tahu. Akhirnya kita jelaskannya lewat dokumentasi, video, dan lain-lain. Dan itu penting banget untuk orang-orang akhirnya bisa melek, oh ternyata ada ya, oh ternyata memang ini ya, oh butuh ya kayak gitu-gitu. Jadi makanya kita share-share dan lain-lain tuh bukan karena, oh ria segala macam, aku udah gak peduli banget sama omongan kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang memang butuh pertanggungjawabannya gitu kan. Jadi makanya kenapa harus didokumentasikan, kenapa harus videoin, karena itu pertanggungjawaban kepada para donatur. Mohon maaf nih, lo aja minum kopi di foto di share. Kenapa kalau misal donasi kagak boleh di share? Iya, siapa tahu kan buat menggugah juga kan. Betul. Dan itu banyak banget. Sesimpel aku cuma nge-share foto dan ada narasi yang bagus gitu ya, cerita segala macam, ya orang tergugah, Pak mau dong Nov. Padahal selama itu dia nggak pernah donasi, tapi kok tiba-tiba bisa ikut, berarti kan cerita atau narasi yang kita bangun kan bisa menggugah hatinya mereka gitu. Betul. Gitu. Itu sangat menarik ya untuk dicontoh kita semua para anak muda Indonesia. Iya, menurut gua itu sebuah tindakan yang kan selamanya bilang anak muda, apalagi ini baru saja Hari Pahlawan, ya kan? Terus orang selalu bilang, anak muda jadi pahlawan. HP, datengin lu, malam lu dimarahin. Bacain ini Al-Fatihah biar menang. Candain pahlawan, nggak boleh. My bro. Ya orang selalu berpikir bahwa kalau jadi pahlawan tuh sulit lah gitu loh, harus kayak kalau zaman dulu ada perang, kalau sekarang itu harus jadi atlet yang membawa medali emas buat Indonesia. Betul. Atau dulu ada Joey yang dapat Grammy nominasi waktu itu, langsung heboh gitu. Tapi kayaknya kalau kita orang-orang biasa tuh kayaknya nggak memungkinkan deh. Susah gitu jadi kayaknya ya. pahlawan. Menurut gua nih yang dilakuin Pahlawan. Jadi pahlawan sih gitu. Karena bukan cuma dia ngegerakin, tapi juga ngeinspirasi. Iya. Dan konsisten itu loh. Iya. Itu susah banget sih itu. Value-nya tuh ya konsisten. Iya benar. Hebat loh. Apa sih? Temen gue hebat banget. Bangga gue. Makanya bangkit abis Apa ini. makanya nasi? Kurang-kurangin tuh. Apa? Mendonasikan yang salah. Yang tidak benar. Yang Apa tuh contohnya yang tidak benar? Gitu. Coba bantu di sekitar kita ada banyak. Hei warga Bintaro, ayo sepedanya bagus-bagus. Nah, ayo kapan kita tunggu bantuannya. Ini ya
kirim ya. Iya kan, gitu loh. Tapi Nova, kalau menurut Nova nih apa yang mau disampaikan ke kita anak-anak muda? Ya Doro inilah ya. Apa tua? Udah tua lagi. Sangat tua. Apa nih? Aduh. Dalam hal sosial. Sebenarnya kalau Nova pribadi saat ini juga Nova masih belajar. Untuk anak muda masa kini, kalau menurut Nova jadiin aja berbagi sebagai gaya hidup. Karena kalau nggak kita siapa lagi sih? Kita nggak sih? Ayo pakai lagi. Oh, pakai lagi. Bagus banget. Pakai lagi. Tapi gue jadi pengen ngundang buat teman-teman, buat yang lagi nonton, netizen yang lagi nonton. Kalau kalian ada kegiatan sosial yang belum banyak diketahui orang, boleh kalian tulis di komentar nama kegiatannya apa, terus kalian apa namanya, mungkin ada link ke Instagramnya, kalau ada websitenya, ke narasumbernya siapa, narahubungnya siapa, ya mungkin dengan ada yang baca nanti bisa saling bantu lah gitu. Betul. Atau siapa tahu bisa berkolaborasi Iya, dengan kita membuka Nova. kolaborasi sangat luas untuk komunitas-komunitas sosial juga. Bang. Seneng Saat banget ini gua. waktunya berkolaborasi. Berkolaborasi. Apa? Udah tuh kuncinya tuh, Iya. anak muda harus kolaborasi. Enggak, gue baru ingat. Tadi perasaan. Baru ingat mulu deh. kemarin. Gue kalau sama lu, ini gue terbuai. Terlupakan gitu ya. Perasaan nih, kalau nggak salah tadi lu bilang, lu pas lu nelfon, lu mau pergi. Iya, tadi kan Kak Bagit ngajakin Nova ke sini karena Kak Bagit mau Nova aja. Bener juga Nova. Telat gak? Telat gak? Udah jam Ya segini. udah lah, ya udah nggak Nggak apa-apa lah, telat dikit ya. Nggak Lu apa-apa, sih nih, gara-gara niat lo. baik, telat nggak apa-apa Iya. daripada nggak sama sekali. Ya udah. Apaan Mulai sih, ya besok udah? jangan lupa berbagi ke gua. Udah rutin nih. Udah Raya. Ya, Gua Udah, dulu ya. iya thank you ya Mas. Oke, Bye, sama siap. Nova juga. See you ya. Ditunggu Memen ke Menjadi Indonesia Pintar sama Pintar Berbagi. Oke, yaudah aku dulu ya, Men. Iya. Nanti aku ceritain dulu ke Dora. Dah. Cakap tak cakap, yang penting mantap.